Kamu pernah mikir, aduh otak gue emang nggak bakat bahasa baru. Tenang, itu cuma mitos yang sudah terlalu sering diulang. Otakmu bukan nggak mampu, otakmu cuma mager, terlalu nyaman sama pola lama. Otak itu seperti remote TV yang udah hafal channel favorit, jadi pas disuruh pindah ke saluran asing, dia ogah-ogahan. Masalah utama bukan karena kamu kurang pinter atau kekurangan kosakata. Masalahnya, pikiran kamu punya sistem keamanan super ketat terhadap hal baru. Begitu ada suara asing masuk, dia langsung pasang alarm. Ini bukan bahasa kita. Padahal yang kamu butuhin bukan otak baru, tapi pendekatan baru. Triknya, mainkan psikologi otak. Belajar bahasa itu bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Kalau kamu tahu cara ngetrik otakmu dengan cara yang menyenangkan, penuh kejutan, dan sedikit sihir mental, proses belajar bisa jadi seru kayak main game. Dan ketika otak senang, dia nggak akan nolak, dia malah minta lagi. Dan ketika itu terjadi, belajar bahasa baru jadi asik. Otakmu itu lucu, dia lebih percaya pada yang sering dilihat daripada yang benar. Jadi kalau kamu merasa bahasa asing itu susah, mungkin karena otakmu belum cukup sering ketemu. Dia belum akrab, belum punya sejarah bareng. Tapi begitu sering nongkrong bareng, lama-lama jadi teman lama yang akrab. Triknya adalah bikin otakmu merasa bahwa bahasa target itu bukan barang asing. Caranya, repetisi, repetisi, repetisi. Tapi bukan repetisi yang membosankan kayak hafalan zaman sekolah. Maksudnya, bikin bahasa itu muncul di mana-mana, di layar HP, playlist lagu, sticky note di kulkas, sampai password wifi kamu. Ubah dunia digital dan fisik kamu jadi taman bermain bahasa. Ganti setting HP ke bahasa target, ikutin akun-akun media sosial yang ngomong pakai bahasa itu. Dan kalau bisa, ajak tembok di kamar ngobrol pakai aksen baru. Serius, coba deh. Semakin sering otakmu ketemu, semakin dia mikir, oh ini nih yang kita pakai sekarang. Dan tiba-tiba yang dulu terasa asing jadi terasa akrab. Bahkan bisa jadi candu. Kebanyakan orang pengen belajar bahasa dalam suasana santai, tenang, ditemani teh hangat dan playlist lo-fi. Tapi sayangnya, otak nggak tumbuh dari kenyamanan. Justru, dia mekar ketika kamu lagi deg-degan, malu, atau bahkan sedikit panik. Bukan karena dia suka drama, tapi karena tekanan bikin fokus jadi tajam. Makanya, sesekali kamu perlu sengaja bikin dirimu ketakutan terkontrol. Misalnya, coba ngomong sama native speaker meski belepotan, atau rekam dirimu ngomong dan posting di media sosial. Dijamin, jantung berdebar, keringat dingin keluar, tapi memori yang terbentuk bakal lebih lengket dari lem super. Kalau tiap hari kamu kasih satu momen kecil yang bikin adrenaline learning aktif, entah itu ngomong di depan umum, pesan makanan pakai bahasa target, atau sekadar nekat kirim DM, maka otakmu mulai belajar bahwa bahasa ini penting untuk bertahan hidup. Dan begitu dia merasa harus, dia akan mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ingat, sedikit tekanan bisa jadi booster paling ampuh. Ngapalin daftar kata itu kayak nyoba makan nasi tanpa lauk, kering, hambar, dan bikin kenyang pun enggak. Tapi otakmu itu jago banget nginget tempat. Coba pikirin rumah masa kecil kamu. Pasti kamu bisa ingat posisi pintu, warna dinding, bahkan suara berderitnya. Nah, kenapa nggak manfaatin itu? Daripada sekadar hafalin, tempelin kata-kata asing itu ke benda nyata di sekitarmu. Tempel stiker kata jendela dalam bahasa target di jendela beneran. Sebut meja, kursi, sendok setiap kali kamu lihat mereka. Lama-lama, dunia sekitar kamu jadi kamus hidup yang interaktif. Bukan cuma visual, tapi juga emosional, karena setiap kata punya konteks. Mau lebih seru? Gunakan imajinasi absurd. Misalnya, bayangkan kata roti dalam bahasa target itu berubah jadi monster lucu yang suka menari di dapur. Kedengarannya aneh? Justru itu intinya. Semakin aneh, semakin nempel. Otak suka kejutan, bukan kebosanan. Jadi bangun istana pikiranmu, semacam dunia kecil tempat setiap kata punya rumah dan cerita. Dan percaya deh, belajar jadi semenyenangkan petualangan imajinatif anak kecil. Otak itu mirip kamera, dia otomatis memotret momen-momen yang emosional. Tapi bukan cuma emosi sedih atau bahagia yang efektif, kadang justru yang nggak biasa yang paling lengket.
Humor gelap, kejadian absurd, atau visual yang bikin nganga bisa bikin kata-kata baru menempel seolah-olah ditempel pakai lem abadi. Coba deh asosiasikan kata asing dengan sesuatu yang konyol, gila, atau bahkan sedikit nyeleneh. Misalnya, untuk mengingat kata kucing dalam bahasa target, kamu bisa bayangin kucing pakai jas dan berdiri di podium pidato. Nggak masuk akal, justru itu poinnya. Otakmu langsung bilang, wah ini aneh, kita simpan ah. Dan kalau kamu punya selera humor yang agak gelap atau nyeleneh, manfaatin. Misalnya kamu belajar kata mati lampu dan langsung ngebayangin vampir panik di ruang gelap, nggak cuma lucu, tapi nancep. Asosiasi yang nggak wajar justru melewati filter biasa dan nyusup langsung ke dalam memori jangka panjang. Kuncinya, jangan takut jadi aneh. Karena dalam belajar bahasa, semakin aneh, semakin melekat. Kamu mungkin pernah ngerasa frustrasi saat belajar, udah baca berkali-kali tapi tetap lupa. Tapi tunggu dulu, itu bukan tanda kamu gagal. Justru, itu tanda otakmu lagi kerja keras. Dan kabar baiknya, struggle itu bagus. Otakmu bukan berkembang saat kamu paham, tapi saat kamu nyaris paham. Saat kamu lagi mikir keras, ngeraba-raba arti, berusaha nginget tanpa nyontek, disitulah koneksi baru terbentuk. Jadi jangan buru-buru buka catatan. Coba ingat dulu, walau pelan-pelan, ini yang disebut spaced recall, dan ini jauh lebih ampuh daripada sekadar mengulang. Tambahkan sedikit variasi tempat dan waktu saat belajar. Belajar di taman hari ini, di dapur besok, lusa di bus. Kenapa? Karena kalau kamu selalu belajar di tempat yang sama, otakmu jadi manja. Dia cuma bisa ingat kalau konteksnya cocok. Tapi begitu kamu acak tempat dan suasana, otakmu belajar menyesuaikan. Dan itu bikin ingatanmu jadi fleksibel, bukan tergantung kondisi. Jadi kalau kamu lagi ngerasa belajar bahasa itu berat, nikmati aja. Karena justru disitulah kamu makin pinter. Coba bayangin bayi belajar ngomong. Mereka nggak baca buku grammar dulu kan? Mereka denger, niru, dan ngulang terus kayak kaset rusak. Nah, konsep itulah yang jadi dasar metode shadowing, alias meniru suara orang lain seolah-olah kamu bayangannya. Caranya gampang, putar audio dalam bahasa target dan ikuti persis, tanpa jeda, tanpa mikir dulu. Biarpun belepotan, terusin aja. Ini bukan tentang sempurna, tapi tentang membiasakan mulut dan telinga kamu hidup di ritme baru. Dan perlahan, rasa gugup itu berubah jadi percaya diri. Shadowing juga punya bonus rahasia. Kalau kamu sambil gerak, jalan, ngangguk, atau ikut gaya tangan, otakmu makin cepat nyambung. Gerakan fisik ternyata bikin proses mental jadi lebih aktif. Jadi jangan ragu buat ngomong sambil keliling rumah atau pura-pura jadi presenter TV luar negeri. Yang penting, jangan tunggu siap karena kamu nggak perlu jadi ahli untuk mulai meniru. Kamu justru jadi ahli karena sering meniru. Belajar bahasa itu bukan sprint, tapi juga bukan jalan santai tanpa arah. Kamu butuh peta. Nah, bayangin kamu punya 30 hari dan tiap minggunya punya misi berbeda, semacam level dalam game. Siap? Minggu pertama, mulai dengan menyusupkan bahasa ke rutinitas sehari-hari. Ganti setting HP, tonton YouTube dengan subtitle bahasa target, dan tulis to-do list pakai kosakata baru. Tujuannya, bikin otakmu merasa ini bukan bahasa asing lagi, ini bahasa sehari-hari. Minggu kedua, saatnya bermain dengan memori. Pakai trik absurd, istana pikiran, shadowing, dan sedikit tekanan sosial. Misalnya, janjian voice call pakai bahasa target atau upload video pendek. Kamu akan kaget betapa otakmu mulai mengasosiasikan kata dengan emosi. Minggu ketiga, fokus ke speaking aktif. Ngomong sama diri sendiri, pura-pura jadi pembawa acara atau ajak ngobrol AI berbahasa target. Mulailah membentuk identitas baru. Kamu bukan lagi belajar bahasa, kamu mulai hidup dalam bahasa itu. Minggu keempat, ini momen tenggelam total. Konsumsi konten cuma dalam bahasa target, catat mimpi atau pikiranmu pakai bahasa itu, bahkan coba berdiam diri selama 1 hari penuh, kecuali kalau kamu harus ngomong pakai bahasa target. Otakmu akan mengira kamu pindah negara dan akhirnya dia menyerah, dalam artian bagus, dengan mulai mengalirkan bahasa itu secara otomatis. Jadi bukan tentang waktu yang kamu punya, tapi apa yang kamu lakukan dalam waktu itu.
dan dalam 30 hari kamu bisa berubah dari penasaran jadi penutur. Banyak orang mikir, aku nggak punya bakat bahasa. Tapi belajar bahasa itu bukan soal bakat, itu soal keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari, bukan tentang IQ, tapi tentang kebiasaan. Fluensi itu bukan sesuatu yang terjadi, tapi sesuatu yang kamu bangun, hari demi hari. Satu video pendek, satu kalimat ditiru, satu momen malu, tapi nekat ngomong. Dan yang bikin beda bukan siapa yang paling cepat paham, tapi siapa yang paling konsisten jalan. Kalau kamu nunggu waktu luang, kamu bakal terus nunggu. Tapi kalau kamu bilang, aku mulai sekarang, walau cuma 5 menit, nah itu game changer. Karena pertanyaannya bukan lagi bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Dan saat kamu jawab mau, otakmu akan mulai bergerak ke arah yang kamu pilih. Jadi bukan kamu yang harus cocok dengan bahasa, tapi bahasa yang akan menyesuaikan diri dengan versimu, asal kamu nggak berhenti jalan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.